Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali berlangsung penuh ketegangan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli bernama Muhammad Novian untuk memberi keterangan di hadapan majelis hakim. Persidangan berubah panas ketika Nikita Mirzani terus menekan saksi dengan pertanyaan mengenai indikasi penyamaran aliran dana dalam berkas acara pemeriksaan. Ia beberapa kali memotong penjelasan saksi hingga ditegur langsung oleh Hakim Ketua Khairul Saleh. Momen ini membuat suasana ruang sidang semakin memanas karena Nikita Mirzani menunjukkan sikap ngotot dan emosi meledak-ledak. Dalam keterangannya, saksi ahli menjelaskan konsep penyamaran dalam tindak pidana pencucian uang yang menekan pentingnya melihat rangkaian perbuatan, termasuk penggunaan rekening atau transaksi tunai. Namun, Nikita Mirzani merasa keterangan itu tidak relevan dan menyebut dirinya dijebak karena transaksi dilakukan atas permintaan pihak lain. Ia bahkan menegaskan jika mengikuti permintaan tersebut, dirinya bisa terjerat pasal yang lebih berat. Ketidakpuasan Nikita Mirzani atas jawaban saksi membuat perdebatan semakin panas hingga sidang dipenuhi tensi tinggi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak, saya dijebak, Pak. Masa sih dijebak? Kalau dijebak, kenapa lu ngomong? Il, cepetan dong, itu orang mah udah nagih-nagih. Gimana sih? Udah dapat belum dari si cungkring itu, Il? Duitnya, Il? Sabar dong, ini kan gue lagi minta-minta. Dijebak Aposka, saya. dijebak kok lu yang minta duit. Kenapa? Pusing. Dijebak, bukan dijebak, lebih tepatnya lu pengancaman, pemerasan. Lanjut ke tindak pidana pencucian uang, karena uangnya itu uang dari hasil pengancaman, dan lu alokasikan ke semua pembayaran rumah lah, DP rumah kah. Makanya udah, gak usah kebanyakan tingkah. Kalau nggak mampu beli rumah gede-gede, mahal-mahal, udah apa adanya aja. Itu akibat congok lu tukang ngebully orang, jadi lu malu kan punya rumah jelek, ya kan? Malu kan lu dikatain gembel karena lu sering ngata-ngatain orang gembel. Makanya jangan banyak tingkah. Sekarang lu sendiri nih kebelit sama tingkah lu sendiri. Rasain lah. Setelah pemeriksaan saksi ahli dari pihak PPATK, dilanjutkan lagi pemeriksaan saksi ahli digital forensik. Pada tahapan ini, saksi ahli digital forensik akan membuka secara terang benderang seperti apa yang terjadi di dalam percakapan chattingan WhatsApp maupun panggilan telepon. Wow, bahkan tak hanya itu. Saksi ahli digital forensik akan membuka chattingan WhatsApp yang dihapus, dan dibuka juga nih percakapan-percakapan yang ada baik sebelum adanya pelaporan maupun setelah adanya pelaporan. Dan terdakwa NM ini sempat keberatan jika dibuka terkait dengan percakapan sebelum adanya pelaporan, yaitu percakapan di bulan Oktober tahun 2024. Namun oleh hakim diperintahkan jika mau dibukakan saja. Nah, jadi di dalam perkara ini para pihak, baik pihak terdakwa maupun pihak saksi, tidak akan bisa menyangkal kalau misalnya ada yang dibantah terkait dengan percakapan WhatsApp. Apalagi kalau misalnya ada percakapan yang dihapus. Kadang aku bingungnya sama pendukungnya Nikita Mirzani. Maksudnya itu kan sampai tim forensik digital gitu udah ngeluarin seluruh isi bukti HP-nya itu, sampai jam, menitnya semuanya disebutin gitu. Maksudnya lu udah nggak bisa lari gitu kan. Bahkan sampai pengacaranya mau gugat hakim atau siapa karena dibilang menyadap gitu kan. Maksudnya itu lu udah nggak bisa lari, bukti itu udah jelas gitu. Dan memang Nikita telah membuat pengakuan palsu gitu kan.
Nikita pun sadar, maksudnya dia udah nggak mungkin lari lagi, maksudnya kali ini udah nggak mungkin lepas. Makanya dia sampai sempat menanyakan kalau jadi justice kolaborator gimana gitu loh. Aku bingung itu pendukungnya gimana cara mikirnya gitu, masih bisa bilang oh iya Nikita bakalan bebas. Itu logika aja, itu udah nggak mungkin bebas lagi gitu loh. Maksudnya Nikita pun sadar dia juga udah gak mungkin bebas, makanya dia udah sampai menanyakan jadi justice kolaborator gitu loh, ya kan? Dan itu sampai bukti-buktinya udah disebut beserta jam, tanggal, jam, menit gitu. Maksudnya itu udah detail banget gitu. Maksudnya lu udah gak mungkin lari lagi gitu. Semua pembicaraan lu bohongnya apa langsung dicecar sama jaksa gitu, karena kan memang ada skripnya, ada transkripnya gitu, udah nggak mungkin bisa lari. Nah, kebenaran banget nih teman-teman, gua baru aja buka medsos, lalu tiba-tiba muncul videonya si Nick Mir, dimana dalam video tersebut kurang lebih si Nick Mir itu mengatakan alhamdulillah selama 7 bulan akhirnya dia bisa pulang juga, bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Nah, gue jadi penasaran dengan video tersebut benar apa enggak. Akhirnya gue mencari tahu nih, karena kan kebetulan memang beberapa hari ini gue tidak ngikutin perkembangannya si Nick Mir. Gue nyari tahu, ternyata di dalam pemberitaan di situ jelas dikatakan hakim menolak surat penangguhannya Nick Mir. A1-nya Nick Mir ini ditolak oleh hakim. Siapa yang benar, siapa yang berbohong, ya gue walau alam, gue juga nggak tahu gitu. Tapi gue sih lebih percaya dengan hakim ya, bahwa surat penangguhannya si Nick Mir ini ditolak, karena gue melihat videonya itu seperti editan, seperti AI gitu ya. Karena kan sekarang zaman udah canggih, teknologi udah canggih, semua itu dengan mudah bisa kita lakukan. Itu menurut gue secara pribadi. Tapi ada yang bikin gue kocak nih, ketika gue lagi nyari-nyari berita, tiba-tiba ada berita di mana Nick Mir ini mengatakan implan di wajahnya pecah. Nick Mir, makanya ya, lu tuh jadi manusia harusnya mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan melawan kodrat Tuhan. Inilah hasil dari lu melawan kodrat Tuhan. Lu udah diberikan anugerah sesempurna mungkin oleh Tuhan, tapi lu rubah ya. Jadi nggak usah bangga Nick Mir, lu memiliki kecantikan seperti saat ini, karena kecantikan yang lu dapat itu hasil melawan kodrat Tuhan, tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Dan yang pastinya muka lu muka editan. Gue lebih bangga dengan orang yang mukanya pas-pasan tapi asli, karena apapun itu berarti orang tersebut masih menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Nick Mir sama satu lagi, makanya kalau mau oplas pakai produk yang benar-benar berkualitas, jadinya nggak pecah tuh implan. Kasian deh Nick Mir, aduh, cepet-cepet ya mukanya diperbaiki lagi biar cantik, nggak ketahuan muka aslinya Nick Mir. Ini kasusnya Nikita Mirzani kagak beres-beres perasaan, kata gua. Ayo we, ada sidang gitu tiap minggu gitu. Kata gua ini tuh maunya dibawa ke arah mana sih gitu. Kata Miss Gossip tuh katanya sidang ini tuh sidang terakhir kesaksian apa kalau nggak salah tuh. Terusnya katanya masih ada 5 persidangan lagi tuh untuk menuju ke vonis. Tapi kok yang jadi pertanyaannya ini tuh adalah, kok Miss Gossip itu tahu gitu soal persidangan kayak begitu gitu. Apakah dia anak hukum? Atau dia apa? Kata gue udah ngapa ya, perkara 4 miliar aja jadi hebohnya. Ya Allah, udah kagak beres-beres. Udah 8 bulan bu ini, astagfirullahalazim kata gue. Gue udah enak banget ngeliatinnya sumpah. Kayak tiap hari Kamis nih, ya kan ade aja gebragannya tuh. Terusnya udah gitu ya, kasihannya itu adalah Nikita Mirzani itu tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, Bang Fahmi. Katanya sih sakit. Semoga cepet sembuh ya guys ya Bang Fahmi gitu, supaya mendampingi Nikita Mirzani terus gitu. Yang gue bingungin lagi ini tuh adalah, ini tuh kasus 4M, tapi kayak kasus korupsi 900 triliun gitu. Kata gue kagak beres-beres, pengawalannya ketat lah, dijaga ketat ini tuh segala macem lah, sampai internet kagak ada yang pas itu di sono. Kata gue, kenapa sih?